Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Indra Gunawan. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kakak, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Dan sekarang, semester 3. Oke, di video kali ini kakak akan membahas materi volume dan luas permukaan bangun ruang. Jadi, tetap stay tune di Matematika itu Menyenangkan. Di masa pandemi COVID-19, kita harus selalu ingat 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu ingat untuk menjaga jarak. Nah, saya berharap dan kita semua berharap COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 ini segera hilang, segera berlalu, supaya kita bisa kembali hidup seperti biasanya. True normal is new normal. Oke, terima kasih. Oke, sesuai video saya yang tadi, saya akan membahas volume dan luas permukaan bangun ruang. Nah, sebelum ke materi pokok, saya akan memaparkan sedikit tentang SKKD yang akan kita gunakan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oke, untuk standar kompetensi dapat menghitung luas dan permukaan dan volume bangun ruang dan mengaplikasikan di dunia nyata. Untuk kompetensi dasar, mengenal beberapa bangun ruang dan dapat menentukan luas permukaan dan volume dari bangun ruang tersebut. Oke, sebelum ke materi, apakah kalian sudah tahu apa sih contoh-contoh apa sih yang ada di bangun ruang? Apa sih bangun ruang yang ada di kehidupan nyata? Nah, kakak kasih contoh. Oke, kita pindahkan kamera dulu. Nah, ini adalah sedikit contoh dari bangun ruang di kehidupan nyata. Seperti contohnya akuarium, ada kado, ada bola bekel, ada atap rumah, dan yang terkenal di Mesir adalah piramida. Oke, dan masih banyak contoh bangun ruang seperti gelas, seperti kotak tisu, seperti tempat sampah, bak mandi, dan lain sebagainya. Banyak lagi di bangun ruang di kehidupan nyata. Tidak terlepas dari kehidupan nyata bangun ruang tersebut. Oke? Setelah kalian mengenal bentuk-bentuk bangun ruang, beberapa bangun ruang, apakah kalian tahu apa sih itu volume dan apa sih itu luas permukaan? Nah, kita lanjut ke video yang satu ini. Oke, di video ini mungkin kalian bertanya-tanya apa sih itu luas permukaan dari bangun ruang. Nah, kakak misalkan contohkan dengan satu barang. Ada kotak sepatu. Nah, luas permukaan itu seperti contoh kotak sepatu ini ya. Misalnya, kita anggap kotak sepatu ini adalah sebuah balok. Yang mana sih yang disebut dengan luas permukaan? Luas permukaan itu adalah ini, bagian yang bisa kita lihat. Oke, luas permukaannya. Nah, misalnya kita akan mengecat sebuah kotak ini. Hanya luas permukaannya saja yang dicat. Itu yang dinamakan dengan luas permukaan. Nah, ini. Beda halnya dengan volume. Volume adalah ketika kita memasukkan suatu benda ke dalam kotak ini, berapa benda yang bisa dimasukkan sehingga kotak ini full. Itulah volume dari benda ini, atau yang kita misalkan dengan balok. Oke, misalnya kita memasukkan kubus, tahu kubus kan? Seperti Rubik. Rubik yang berukuran 1 cm, 1 cm, 1 cm. Oke, dimasukkan ke sini, berapa kubik, berapa Rubik yang bisa masuk dan memenuhi kotak sepatu ini. Itulah volume dari bangun ruang ini, atau yang kita namakan balok. Oke.
Nah, contoh lain, misalnya kakak punya gelas. Nah, luas permukaan dari gelas adalah ini, bagian luarnya ditambah lingkaran ditambah lingkaran. Anggap saja gelas ini isi tutupnya. Oke? Volume dari gelas ini, misalnya kita memasukkan air, berapa liter air yang bisa memenuhi dari gelas ini, itulah yang dinamakan dengan volume. Oke, jadi sudah bisa membedakan ya, apa itu volume, apa itu luas permukaan dari kedua benda yang sudah saya sampaikan tadi. Apakah ada pertanyaan? Nanti tulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Nah, setelah kalian menonton video tadi, pasti kalian sudah mengerti apa sih itu volume dan apa sih itu luas permukaan. Tapi saya catat juga di layar kalian, ini adalah pengertian volume yang saya dapatkan. Volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Nah, benda yang beraturan contohnya misalnya kubus, balok yang kita gunakan tadi seperti kotak sepatu, silinder seperti gelas yang kita gunakan tadi, limas, kerucut, bola, dan lain-lain. Ada juga benda yang tidak beraturan. Salah satu contohnya batu. Ketika kita menemukan batu di jalan, ini bentuknya apa sih? Bulat? Bukan. Kotak? Bukan. Karena bentuknya batu kan ada beberapa batu, bukan semua batu sih. Ada beberapa batu yang bentuknya itu tidak beraturan. Oke, lanjut ke luas permukaan. Luas permukaan adalah luas seluruh permukaan bangun ruang. Jadi dihitung semua luas dari bangun ruang tersebut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, bangun ruang yang akan kita bahas di sini ada 4, yaitu kubus. Kalian sudah pasti tahu kubus karena ini tidak asing lagi. Balok, kalian pasti sudah tahu yang namanya balok seperti kotak sepatu tadi. Limas, ini yang mungkin agak sedikit asing di telinga kalian. Dan bola, siapa sih yang nggak tahu bola? Pasti semua tahu bola kan? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, itu kubus. Nah, kubus, siapa sih yang nggak tahu kubus? Seperti kotak kado. Apakah kalian pernah melihat kotak kado? Tentunya pasti pernah. Kita langsung masuk ke materi. Oke, di sini saya menyematkan beberapa sifat-sifat kubus. Beberapa sifat-sifat kubus yaitu memiliki 6 sisi sama luas. 6 sisi seperti sisi ini, sisi A, B, F, E, A, D, H, E, E, F, G, H, B, F, G, J, dan lain-lain. Ada 6 sisi yang sama, luasnya sama. Oke. Untuk sisi kubus berbentuk persegi, semua persegi dengan sisi yang sama. Oke. Dengan rusuk yang sama, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Oke, seperti kata saya tadi, memiliki 8 titik sudut A, B, C, D, F, G, H, E. Oke. Dan memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Oke, diagonal sisi ini yang dinamakan diagonal sisi, E, B, F, A, D, E, HA, dan masih banyak lagi. Memiliki 4 diagonal ruang. Yang dinamakan diagonal ruang adalah dari A ke G, itu adalah diagonal ruang. Oke. F ke D itu adalah diagonal ruang, dan masih ada 2 lagi. Untuk rumus volume kubus itu sangat gampang, yaitu kita hanya perlu mengalihkan sisi atau mengalihkan panjang dari rusuk sebanyak 3 kali.
Atau yang saya tulis di sini adalah volume sisi kali sisi kali sisi, atau sisi berpangkat 3. Oke, sudah paham? Untuk rumus luas permukaan kubus, nah, luas permukaan kubus memiliki rumus 6 dikali sisi pangkat 2. Kenapa? Kita bahas ya. 6. Nah, oke. Kenapa bisa 6 sisi pangkat 2? Kita lihat, kubus memiliki 6 sisi sama luas. Oke? 6 sisi sama luas. Dengan satu sisi, misalnya kita ambil ini. Nah, sisi EFBA itu kan rumusnya sisi dikali sisi. Oke? Sisi dikali sisi ini sama dengan luas dari A, E, F, B. Nah, karena ada 6 sisi, maka dia akan dikalikan 6. Oke? Dikalikan 6 ini. Jadi rumus dari luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi kuadrat. Oke, apakah sudah paham? Kalau tidak paham, tolong di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal dari kubus. Sangat mudah. Oke. Untuk soal yang pertama. Nah, sebuah kado berbentuk kubus memiliki sisi berukuran 10 cm. Berapakah volume dari kado tersebut? Oke, kalian masih ingat dengan rumus dari volume, yaitu sisi pangkat 3 atau sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, diketahui bahwa sisi tersebut adalah 10. Jadi, untuk mencari volumenya, maka kita akan menggunakan rumus sisi pangkat 3 atau sisi dikali sisi dikali sisi. Dengan kata lain, sisi diganti dengan 10, maka volume dari kubus atau kado ini adalah 10 dikali 10 dikali 10 dengan hasil 1000 cm pangkat 3 seharusnya ya. Oke. Di sini. Nah, oke. Ini untuk contoh soal dari volume kubus. Nah, sekarang kita beralih ke luas permukaan kubus. Contoh soal luas permukaan dari kubus. Oke. Rubik milik Dodi memiliki panjang rusuk 6 cm. Berapakah luas permukaan Rubik Dodi? Kalian pasti tahu Rubik kan? Rubik. Oke. Kita ketahui bahwa sisinya diketahui 6 cm. Oke. Sisinya diketahui 6 cm. Untuk mencari luas permukaan, kita tahu rumusnya. Luas sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2 atau 6 dikali sisi dikali sisi. Kita masukkan ini 6, ini di rumus ya, bukan di soal. Yang diganti itu adalah ini. 6 dikali 6 berpangkat 2. Oke, masih ingat bilangan berpangkat kan? 6 pangkat 2 artinya 6 dikali 6. 6 dikali 6 hasilnya 36. Maka 6 dikali 36 merupakan hasilnya adalah 216. Ini harusnya isi persegi. Oke? Apakah kalian sudah paham?
Oke, kita lanjut ke materi balok. Oke, kita lanjut ke materi balok. Nah, balok seperti contoh kotak sepatu yang saya sudah sajikan di video tadi yang di awal. Nah, kita lanjut ke materi ya. Nah, sifat-sifat balok sudah saya isi di sana. Sisi balok berbentuk persegi. Oke, ada sisi balok yang berbentuk persegi seperti sisi E, F, B, A, H, G, C, D, dan sisi yang lainnya. Ada juga yang berbentuk persegi, apapun itu persegi panjang. Ini saya menggunakan untuk contoh yang salah satunya berbentuk persegi. Oke, untuk sifat-sifat balok, sisi balok berbentuk persegi panjang, sudah saya jelaskan tadi. Oke, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Oke, rusuk yang sejajar, yang dimaksud sejajar yang ini, rusuk F dan rusuk AB itu sejajar, pasti dia akan sama panjang. Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan ukurannya sama panjang. Oke, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang. Oke, diagonal ruang adalah garis yang ditarik dari H ke B, ada pula A ke G, C ke E, dan masih banyak lagi. Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Oke, kita langsung masuk ke rumus volume dari balok. Rumus volume dari balok adalah panjang dikali tinggi dikali lebar. Kak, yang mana sih namanya panjang? Kak, yang mana sih namanya tinggi? Kak, yang mana sih namanya lebar? Oke, kita hapus dulu ya yang ini ya. Nah, yang dinamakan panjang itu ini. Kalau dari gambarnya kakak, AB. Nah, AB ini merupakan panjang dari balok. Ini ataupun kita bisa menggunakan DC. Sama. Oke? Sama pula dengan EF, HG. Tapi yang biasanya lumrah dipakai adalah yang sisi yang paling depan, yaitu AB. Oke? Untuk lebar itu yang mana sih, Kak? Lebar itu udah ini loh. BC. Ini termasuk dari lebar. Untuk digambarnya kakak ya, untuk digambarnya kakak, BC adalah lebar. Sedangkan tinggi yang mana sih, Kak, tinggi? Ini. Tingginya GC. Atau kita bisa pakai kalian mau pakai FB silahkan, boleh. Atau kalian mau pakai EA, itu sama. Oke? Apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke rumus luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali, nah, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Kenapa? Oke, di balok, nah, balok memiliki ini sama kan? Ini HD ini panjang, ini kan tinggi. Oke. Kita pakai yang ini dulu ya. Panjang kali lebar, panjang kali lebar, panjang dikali lebar. Jadi ada sisi dari ABCD ini, permukaan dari ABCD itu ada 2 yang sama seperti di atasnya EFGH. Oke. Nah, ini kan sama, jadi dikali 2. Untuk panjang dikali tinggi, panjang dikali tinggi. Nah, panjang dikali tinggi itu ada 2 juga, sisi EFBA dan sisi HDCG. Oke, lanjut ke lebar dikali tinggi. Lebar dikali tinggi. Nah, ini kan sisinya FBCG sama EHDA. Ada 2, maka rumusnya 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi dikali tinggi. Oke? Kita lanjut ke contoh soal.
Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini ada dua contoh soal. Yang pertama untuk volume balok. Sebuah balok mempunyai panjang 200 cm, lebar 10 meter, 10 cm dan tinggi 20 cm. Hitunglah luas dan volume balok tersebut. Oke, yang pertama kita lihat di volume balok. Nah, diketahui panjangnya 200, lebarnya 10, tinggi 20 cm. Oke. Nah, kita masukkan ke rumus dengan volume dari balok adalah panjang dikali tinggi, lebar dikali tinggi. Panjang 200 cm, di lebar 10 cm dan tinggi 20 cm. Maka volume dari balok yang disediakan ini, yang disoal adalah 40.000 cm kubik atau cm pangkat 3. Oke. Ini masih soal yang cukup mudah, jadi tenang, santai. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu luas balok. Luas balok memiliki rumus 2 dikali panjang dikali lebar, dalam kurung ya, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kita ketahui panjang lebar sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, maka hasilnya seperti ini. 2 dikali dalam kurung 200 dikali 10 ditambah 200 dikali 20 ditambah 10 kali 20. Nah, hasilnya 2 dikali 6.200 dan luas permukaan dari balok tersebut adalah 12.400 cm persegi. Oke, masih cukup mudah, belum ada yang susah. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang limas. Nah, limas, kalian tahu kan bentuk limas? Nah, bentuk limas itu seperti ini. Nah, ini yang dinamakan bentuk limas. Kalian tahu? Seperti piramida. Oke, piramida yang ada di Mesir sama bentuknya seperti limas. Nah, sifat-sifat limas punya alas yang berbentuk segi 4 ya. Kita lihat alasnya berbentuk segi 4 ya. Nah, ada 5 titik sudut yang terdiri dari 4 sudut alas dan 1 sudut berada di puncak. 4 sudut alas, yang mana disebut sudut alas? Oke, benar sekali. A, B, C, dan D. Serta mana yang dinamakan sudut puncak, yaitu T. Nah, T merupakan sudut puncak. Mempunyai 8 buah rusuk. Apakah kalian bisa menghitungnya? Oke, untuk yang bisa menghitung, untuk yang bisa mengetahui, tulis di kolom komentar lagi. Oke, lanjut ke rumus volume dari limas. Kalian mungkin asing dengan yang namanya limas ya. Benar. Oke, jadi rumus volume dari limas kakak sudah tulis, sepertiga luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya berbentuk apa sih kak? Berbentuk persegi. Oke. Nah, ini loh persegi. Nah, kenapa sih sepertiga kak? Kalau itu saya jelaskan nanti di video selanjutnya ya. Nanti kita akan bahas lebih rinci. Oke, kita pakai rumus yang ini aja dulu ya. Untuk rumus luas permukaan limas yaitu luas alas dikali sigma luas sisi tegak. Nah, ada yang ngerti kah? Ayo, nanti kita pakai dulu rumus yang ini. Nanti untuk pembahasan selanjutnya di video selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal dari limas. Nah, tentukan volume limas segitiga sisi dengan luas alas 50 cm persegi dan tinggi limas 12 cm. Oke, diketahui luas alasnya, kita tidak tahu alasnya apa, tapi sudah diketahui bahwa luas alasnya 50 cm, tinggi limas 12 cm. Maka kita cari penyelesaiannya. Volume dari limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali
tinggi. Oke. Maka volume limas, nah ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi volume limas itu adalah sepertiga dikali 50 dikali 12 dan hasilnya 200. Oke. Nah 3 bisa dicoret dengan 12, hasilnya 4 dikali 50 hasilnya 200 cm pangkat 3. Jadi luas limas segi 4 tersebut adalah 200 cm pangkat 3. Nah, materi limas mungkin sudah cukup. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Untuk materi selanjutnya ada materi bola. Bola, siapa sih yang nggak tahu bola? Bola itu berbentuk bulat. Oke. Nah, siapa sih yang nggak tahu bola kan? Nah, ini pembahasan untuk bola. Sifat-sifat bola. Hanya memiliki satu sisi saja, tidak ada seperti balok dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Tidak memiliki rusuk, tapi dia memiliki yang namanya diameter atau jari-jari, seperti halnya lingkaran. Nah, oke? Seperti halnya lingkaran. Hanya memiliki satu titik pusat. Oke, titik pusat. Tidak memiliki titik sudut. Memiliki jari-jari yang sangat banyak, tak terhingga, dan semuanya sama panjang. Jari-jarinya dari sini, dari titik pusat ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke depan, ke belakang, semuanya sama panjang. Oke? Kita lanjut ke rumus volume dari bola. Rumus volume dari bola yaitu volume sama dengan 4/3 dikali pi dikali jari-jari pangkat 3. Nah, kalian pasti sudah tahu kan pi itu apa? Karena kalian sudah sempat belajar luas dari bangun datar. Pi itu biasanya ditemukan di lingkaran. Tepat sekali. Pi yang kita pakai di sini adalah bisa 22/7 atau 4,13. Oke. Nah, langsung kita ke contoh soal dari bola. Doni diberikan sebuah bola oleh ayahnya yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Ingat ya, jari-jari bukan diameter. Oke, maka carilah volume bola dan luas permukaan bola tersebut. Untuk volume bola kita gunakan rumus 4/3 dikali pi 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 atau jari-jari pangkat 3. Jadi kita masukkan angkanya. Yang pi yang kita gunakan di sini adalah 3,14. Oke. Dan hasilnya 113.040 cm pangkat 3. Oke, ini masih mudah. Tinggal masukkan ke rumus saja. Yang penting kalian ingat rumus. Oke. Untuk luas permukaan bola, nah, rumusnya 4 pi R kuadrat. 4 pi dikali R pangkat 2. Kita masukkan 4 dikali pi nya kita pakai 3,14 karena jari-jarinya tidak bisa dibagi 7. Kalau bisa dibagi 7 maka kita akan menggunakan 22/7. Oke. Nah, untuk luasnya 11 jika dikali-kali maka hasilnya 11.304 cm pangkat 2. Oke, sampai sini sudah paham kan? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, bisa tulis di kolom komentar. Pasti kakak akan baca satu persatu dan kakak akan jawab satu persatu. Oke? Nah, untuk uji kemampuan kalian setelah menonton video ini, kakak memiliki satu soal. Nah,
difficult question atau soal yang sulit. Seorang tukang bangunan akan mengecat rumah dengan bentuk balok. Nah, rumah berbentuk balok ya, berbentuk balok. Dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 3 meter. Wah, rumah yang sangat megah. Dia akan mengecat tembok dan plafon, tidak termasuk lantai. Ayo, dengan biaya cat 30.000 meter persegi per meter persegi. Nah, berapakah biaya yang diperlukan untuk mengecat 3 rumah sekaligus? Oke, apakah terlihat susah? Ingat ya, kata kuncinya tidak termasuk lantai, hanya tembok dan plafon. Ini termasuk soal di... Nah, apa yuk? Ya, kakak kasih clue. Ini termasuk soal di luas permukaan balok. Luas permukaan balok. Tapi kata kuncinya tidak termasuk lantai, hanya tembok dan plafon. Tembok dan plafon, tidak termasuk lantai. Oke? Jawaban dikirim ke emailnya kakak gedeindra1406@gmail.com. Jawaban tercepat benar akan mendapatkan sesuatu dari kakak. Oke? Oke. Karena videonya sudah berakhir. Nah, saling sedikit ya. Oke, karena videonya sudah berakhir, kakak ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube kakak supaya tidak stuck dan selalu update video di setiap minggunya. Ingat, kirim jawaban kalian ya, jangan sampai lupa. Semangat terus belajar. Salam matematika.